Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Dewi Ferani, nomor absen 2 dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh positif dan negatif perkembangan IPTEK di Indonesia dalam bidang ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari IPTEK. IPTEK merupakan singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kita dapat mengartikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem tentang kepandaian manusia yang dapat diterapkan dan memberi kenyamanan bagi kehidupan manusia. Dalam kehidupan kita ini, semakin dipermudah dengan adanya teknologi. Teknologi tidak akan pernah berhenti mengalami perkembangan. Dalam berbagai penelitian telah menghasilkan penemuan-penemuan baru yang terbukti. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengaruh positif dan negatif perkembangan IPTEK di dalam aspek ekonomi. Pengaruh positif dari aspek ekonomi itu hampir sama halnya dengan kehidupan politik. Perkembangan IPTEK sangat berpengaruh dalam perjuangan ekonomi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah bertambahnya investor asing dalam menanamkan modalnya ke Indonesia. Yang kedua, terbukanya peluang bagi pemasaran barang lokal. Yang ketiga, meningkatnya kesempatan kerja. Yang keempat, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dan yang kelima, makin terdorongnya para pengusaha meningkatkan efisiensi dan menghilangkan harga tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengaruh negatif dari aspek ekonomi. Yang pertama, tergusurnya barang-barang lokal di pasaran dengan barang-barang dagangan dari luar. Yang kedua, kemudahan para investor asing menanamkan modalnya di Indonesia membuat perekonomian bangsa seolah dikuasai oleh bangsa asing. Jadi bisa dikatakan perekonomian kita dijajah oleh negara lain. Yang ketiga, adanya persaingan yang bebas menimbulkan kesenjangan ekonomi. Pihak yang menang akan memonopoli pasar, sedangkan pihak yang kalah akan selalu tertindas. Yang keempat, pengurangan subsidi koperasi semakin sulit berkembang dan banyak pengangguran tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengaruh positif dan negatif perkembangan IPTEK di aspek sosial budaya. Pengaruh positif aspek sosial budaya yaitu dengan berkembangnya teknologi, komunikasi, dan transportasi sangat memudahkan hubungan kita dengan dunia luar. Secara otomatis kita memperoleh berbagai informasi berasal dari negara-negara lain dan kita bisa menjaga tata nilai budaya positif yang berkembang di luar negeri. Misalnya gaya hidup disiplin, etos kerja yang tinggi, dan menghargai waktu. Pengaruh negatif dari aspek sosial budaya yaitu yang pertama, gaya hidup konsumerisme bagi masyarakat yang gemar berbelanja demi menuruti keinginan bukan kebutuhan. Yang kedua, timbulnya gaya hidup hedonisme yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai nilai hidup tertinggi. Yang ketiga, munculnya gejala westernisasi yaitu gaya hidup orang barat. Padahal jelas-jelas bertentangan dengan kepribadian dan karakteristik bangsa Indonesia. Yang keempat, makin lunturnya toleransi, gotong royong, dan solidaritas. Yang kelima, memunculkan sifat individualis yaitu beranggapan bahwa diri sendiri lebih penting dan tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Yang keenam, lunturnya nilai-nilai keagamaan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan pengaruh positif dan negatif perkembangan IPTEK pada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif dari aspek hukum, pertahanan, dan keamanan yaitu yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Kedua, menguatnya regulasi hukum dan perbuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan menundukkan tentara dan polisi sebatas menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Pengaruh negatifnya yaitu tidak stabilnya kondisi keamanan bangsa dan negara disebabkan oleh adanya tindakan anarkis masyarakat. Selain itu, wujud peran serta masyarakat dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan mulai berkurang. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.